Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa asrarihi wa madalana wa bihi wa 'allamana min ilmihi wa fatahana bi futuhihi. Amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa asrarihi Al-Wadi wa amadana kamadadihi wa alamana min ulumihi wa fatahana min futuhihi. Amin. Wa bidzalika Famin dzalika mungko iku setengah saking nafil ar-rakaat utawi pira-pira rakaat allati rakaat takunu kang ana apa allati rakaat qabla al-maktubati iku ing dalem sadurunge pira-pira salat wajib au ba'daha utawa ing dalem sause maktubat. Wa syuhratuha utawi paling masyhure ar-rakaat allati takunu qabla al-maktubat iku tagni iku semugi apa sapa sira an dzikriha saking nutur syuhratuha. Di antara sholat sunnah yaitu adalah rakaat yang dilakukan sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Itu sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Ini disebut pertama kali. Sebelum sholat sunnah yang lain, sholat qobliyah ba'diyah mempunyai predikat pertama. Jadi berarti menunjukkan wa qobliyah ba'diyah itu sangat besar pahalanya. Kenapa? Karena qobliyah ba'diyah itu sholat yang gandeng dengan sholat fardu. Ya, disebut dengan sholat sunnah rawatib. Ya. Di antaranya ada yang muakkad yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, sehingga pahalanya luar biasa besar dibandingkan sholat sunnah yang lain. Adapun kemudian berapa rakaat, kemudian berapa rakaat, ba'diyah berapa rakaat, itu taghni an dzikriha. Kamu sudah enggak butuh penjelasan. Sudah masyhur karena sudah tahu semua. Berapa rakaat sebelum zuhur, berapa rakaat sesudahnya, berapa rakaat sebelum asar. Tidak butuh untuk nomor dijelaskan. Mindzalika iku setengah saking mungkono nafil sholatul witri utawi sholat sunat witir. Wa hiya utawi sholatul witri sholatun iku sholat thabitatun kang tetep. Muakkadatun tur den kokohake. Sholat sunat witir itu termasuk sholat yang sangat dikokohkan keutamaannya, kesunahannya. Waqad dhahaba lan teman-teman berpendapat ba'dul ulama'i sapa sebagiane biro-biro ulama ila wujubiha maring wajibe witir. Sebagian ulama bahkan ada yang berpendapat bahwa sholat witir hukumnya wajib, tidak lagi sunnah. Mungkin karena Rasulullah nggak pernah meninggalkannya, sehingga ada indikasi bahwa itu mengindikasikan tidak meninggalkannya Rasulullah terhadap witir, mengindikasikan bahwa sholat witir itu hukumnya wajib. Wa qala sunnan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha indahu innallaha satamani Allah witrun iku tunggal, iku ganjil.
yuhibbu demen sinten Allah al-witra ing ganjil. Fa'utiru mongko witira sapa sira kabeh ya ahlul Qur'an ahlul Qur'an. Di samping itu Rasulullah bersabda, di samping Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan sholat witir, Rasulullah juga bersabda bahwa kata Rasulullah sesungguhnya Allah itu ganjil, ya, senang yang ganjil-ganjil. Oleh karena itu laksanakanlah sholat witir ya Al-Quran, wahai orang yang mengaku iman kepada Al-Quran. Nah, ini kayaknya wajib nih. Ada amar di sini fa'utiru witiro. Ini amar menunjukkan wajib. Wa qala Daus alaihi salatu wassalam al-witru utawi sunnah witir. Salat sunnah witir hakun iku hak. Al-witru utawi salat witir hakun iku hak. Wa man utawi sapane wonge lam yutir kang ora witir sapa man falaisa mongko iku ora ana sapa man minna iku setengah saking ingsun. Kata Rasul, witir itu sebuah kebenaran. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir tidak tergolong dari golonganku. Ini menunjukkan bahwa sholat witir hukumnya wajib menurut sebagian ulama. Tidak diakui golongan Rasulullah, tidak diakui umatnya Rasulullah jika tidak mau melaksanakan witir. Wah, witir aja kayak gitu, apalagi qobliyah ba'di. Orang nggak sholat witir aja tidak diakui umat Rasulullah, golongannya Rasulullah, apalagi tidak melaksanakan qobliyah ba'di. Wa tarwa utawi luweh akeh-akeh witir ihda asyarata iku 11 rakaatan apane rakaate. Wa aqallu ma utawi luwih sithik-sithik barang yang bagi kang seyegya apa ayat tasira apa yen to ngalah ringkes sapa wong alaihi ing atase ma salah rakaatin iku telu pira-pira rakaat. Paling sedikit salat witir 3 rakaat. Wa fi'luha utawi nglakoni witir min akhiril laili saking akhir wengi. Liman kedue wong lahu kang iku kedue man adatun utawi kebiasaan rasikhatun kang tumancep fil qiyam ing dalem jumeneng min akhirihi saking akhire lail afdalu iku luwe utama. Melaksanakan sholat witir di akhir malam, sepertiga malam, bagi orang yang punya kebiasaan bangun akhir malam, maka itu lebih utama. Kalau punya kebiasaan rosikhoh, mesti sepertiga malam mesti bangun umpama, maka lebih baik melaksanakan witir di akhir malam. Qala Daud alaihi salatu wassalam. Jadi masa para sahabat itu ada yang akhir malam, ada yang awal malam, tergantung punya kebiasaan bangun malam apa tidak. Kalau yang nggak kuat bangun malam karena mungkin kecapean, ya segera sholat witir. Tapi kalau mampu bangun malam, lebih baik ditunda aja, digeser witirnya ke sepertiga malam. Qala alaihi salatu wassalam indahu ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Ij'alu dadekno sapa sira kabeh akhira salatikum ing akhire salat sira kabeh bil-laili ing dalem wengi witran ing witir. Jadikanlah penutup atau akhir salatmu ketika malam berupa salat witir. Jadi jadikanlah salat witir
menjadi penutup sholat malammu, menjadi penutup sholat malammu. Jadikanlah sholat witir sebagai akhir sholat malam. Waman utawi sapane wonge lam takun, berarti mantun sahur awak dhewe niki tesih ada waktu untuk melaksanakan sholat witir kalau belum melaksanakan di awal waktu. Oh, sampun melaksanakan di awal waktu, tapi kan cuma 3 rakaat, tambahi maksimalkan 11 rakaat. Jadi punya 2 pahala nanti, sholat witir dapat, pahala sholat tahajud dapat karena baru bangun tidur, ya kan? Tambahi, tidak perlu kemudian urut sak majelis langsung 11, enggak. Cicil nggak apa-apa kalau wah ini mau kalau tarawih mana ini sampai 11 rakaat jadi cicil itu. Waman utawi sabane wong lam takun iku ora ana lahu iku kaduwe man adatun apa kebiasaan fil qiyami ing dalem jumeneng tangi. Qiyamul lail maksudnya fil qiyami ing dalem qiyamul lail wa fi'luha mungko utawi nglakoni witir ba'da sholatil isya'i ing dalem sause salat isya aula iku luwih utama lahu kadue man. Kalau orang nggak punya kebiasaan bangun malam, maka sebaiknya melaksanakan sholat witir setelah sholat isya. Jangan maksa-maksa menunda sholat witir dengan niat nanti malam tak laksanakan. Jebule ora tahu tangi umpama. Nah ini menunjukkan bisa ini. Kok waktunya tergantung menunggu lo waktu utama. Bagi yang kuat bangun malam lebih baik dilaksanakan pada sepertiga malam. Bagi yang nggak kuat sebelum tidur udah witir di sini. Ini menunjukkan bahwa sing penting ngelakoni witir. Ojo sampai ada orang tidak witir karena gara-gara alasan ngantuk kesirap. Oh, lek pancen kesirap yo tengah wengi nah gitu ya. Wa min dzalika lan iku setengah saking nafil salat duha utawi salat duha. Wahya utawi sholat duha sholatun iku sholat mubarakatun ganden berkahi kathiratun naf'i tur akeh manfaate. Sholat duha termasuk sholat sunnah dan sangat berkah, banyak manfaatnya. Wa aktsaruha utawi luweh akeh sholat duha samani raka'atin iku 8 pira-pira rakaat. Wakila lan den ucapno apa ucapan 12 rolas rakaat. Jadi jumlah paling banyak sholat duha itu 8 rakaat. Namun ada yang berpendapat paling banyak 12 rakaat. Namun yang lebih kuat adalah yang 8 rakaat. Enggak, kalau sampean mau melaksanakan sholat duha sebaiknya maksimal 8 rakaat, tidak 12. Adapun kemudian sampai melaksanakan 12 rakaat itu tidak apa-apa karena ada yang memperbolehkan. Namun yang paling kuat 8 rakaat, maka sebaiknya 8 rakaat. Wa qalluha utawi luwih sithik-sithike duha rakaatani iku rakaat. Wa afdalu awqatiha utawi luwih utamane pira-pira waktune duha iku an tusalliya iku yen to salat sapa sira idza duha ing dalem nalikane wis padhang an-naharu apa rino wa madhalan lewat qaribun apa parek min ruba'ihi saking 1/4 nahar. Adapun waktu paling baik melaksanakan sholat duha yaitu ketika matahari sudah terbit dan
sudah memasuki seperempat siang. Jadi paling utama melaksanakan sholat duha yaitu ketika sudah masuk seperempat siang. Seperempat siang itu berapa? Tergantung daerahnya. Oke. Kalau di Arab seperempat siang itu dulu ditandai dengan matahari panasnya itu sampai membuat unta kepanasan. Paham nggih? Itu kalau di Arab. Kalau di sini sekitar jam berapa? Ada yang mengatakan sampai jam 8:30. Tapi kalau menurut Ustadz Abdus Somad, seperempat siang itu sekitar 11 jam 11 kalau di Indonesia. Waktu sholat duha yang pasti ya pancet, yaitu ketika matahari terbit dan tingginya sekitar kira-kira 1 tombak. Itu awal waktu sholat duha. Namun yang paling bagus yaitu ketika ketika sudah berlalu kurang sedikit dari seperempat siang. Qoribun min rub'i. Idza madha qoribun min rub'i. Ya, berlalu waktu yang kurang dari seperempat siang. Sekitar jam 8:30 itu. Oke, itu yang paling bagus. Sampai jam berapa terakhir? Yaitu sebelum adzan zuhur kira-kira kurang 15 menit sampai kira-kira kurang 10 menit sampai 15 menit. Setelah itu nggak usah sholat duha. Jadi jam 11 dengan mau sholat duha itu bagus sekali, sangat bagus. Jam 10 itu sangat bagus. Paling apik waktu sudah di antara itu. Jam 9 baru sholat duha, apik tenan. Jam 10 apik tenan, jam 11 apik tenan. Jadi sampean mari sholat duha. Aku mau isu-isu guru mau tak sholat wis. Oh, waktunya masih panjang. Bahkan lek isu banget sampai sholat ora pati apik. Saiki jam 10 sholat kok apik tenan. Paham ya? Tahu sampean kalau mau berangkat dari kamarnya ke sini sekitar jam 11 sambil sholat duha 8 rakaat, nunggu adzan zuhur, habis itu sholat qobliyah zuhur. Mantap. Oke, sholat duha manfaatnya luar biasa. Kata Nabi, wa qad qala lan teman-teman dawuh sunten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu isu-isuan ala kulli sulama ing atase saben-saben ros-rosan min ahadikum saking salah sijine sira kabeh shadaqatun apa shadaqah. Kata Nabi Muhammad, setiap dari sendi-sendi kalian ya itu ada sedekahnya, pantas untuk disyukuri dengan membayar sedekah. Dalam sebagian hadis dijelaskan bahwa berapa sendi-sendinya? Sekitar 360 sendi di dalam tubuh kita. Maka setiap sendi itu sangat berhak untuk disyukuri dengan membayar 1 sedekah persendinya. Berarti sedekah 360 kali per pagi hari. Artinya yusbihu itu orang itu pagi-pagi bangun tidur terasa sendi-sendinya itu masih bagus, digerak-gerakkan masih bagus, itu perlu disyukuri. Paham ya? Dengan cara bersedekah. Fakullu tasbihatin mongko utawi saben-saben tasbih sedekatun iku sedekah
Wa kullu tahmidatin utawi saben-saben tahmid alhamdulillah shadaqatun iku shadaqah. Wa kullu tahlilatin utawi saben-saben tahlil la ilaha illallah shadaqatun iku shadaqah. Wa kullu takbiratin utawi saben-saben takbir Allahu akbar shadaqatun iku shadaqah. Wa amrun utawi perintah bil ma'rufi kelawan bagus shadaqatun iku shadaqah. Wa nahyun lan utawi larangan anil munkari saking kemungkaran shadaqatun iku shadaqah. Namun Rasulullah ternyata di sini tidak menggambarkan shadaqah itu dengan bentuk materi saja. Ya, kalau harus berbentuk materi sangat berat. Dilala Rasulullah menggambarkan sedekah dengan bentuk selain materi. Pertama, tasbih itu sedekah. Enggak bisa dengan uang, baca subhanallah. Takbir itu sedekah, tahmid itu sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Artinya kalau kamu itu memang pengen bersyukuri nikmat yang berupa nopo sendi-sendi itu, maka dengan cara sedekah pakai materi. Kalau punya, enggak punya ya pakai zikir subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Itu awak dhewe niku subhanallah 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 itu bentuk nyukuri nikmati Gusti Allah. Ora sekabehane mung urusan sendi-sendi tok sih. Urusan sendi-sendi wae ora cukup. Paham nggih? 360 Allah subhanallah 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 nikmat liyane. Saudara pun capek zikir ya lakoni amal liyane. Apa? Amar ma'ruf, ngejak wong nglakoni apik. Atau nyegah wong nglakoni napa la iso liyane sedekah dengan cara senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Jadi minangka nyukuri nih senyum dengan orang lain dan dibalas dengan senyum, dipermuti ora apa-apa. Wong sampeyan iku senyume kanggo nyukuri nikmate sing ana ndek awake sampeyan. Bukan mencari timbal balik dari orang lain. Senyum sampeyan dibalas dengan peremutan. Oh, nah, ini senyuman wis. Prinsipnya lain, kita senyum bukan karena mencari timbal balik dari orang lain. Kita senyum karena minangka nyukuri nikmat, nyodakoi nikmat sing ono di dalam diri kita. Jadi dibalas dengan senyuman atau peremutan sama saja. Ngoten lho. Makanya orientasi itu penting. Niat pertama itu apa sampean melakukan itu penting. Bapak akan mempengaruhi terhadap kualitas amal kita. Understand? Yes. Masyaallah. Wa yajzihi. Aku niru-niru jane. Orang paham. Kon nulis understand kira-kira iso. Wa yajzihi. Wa yujzi lan yukupi ajza yujzi wa yujzi lan yukupi hi. Wahi in kulli sulama, rujuknya ke kullinya ya, ke kullinya bukan ke sulamanya. Min dzalika saking mengkono-mengkono sulama kullihi ya sakabehane tadi rakaatani apa rakaat yarka'u kang ruku sapa wong huma ing karone rakaatan
minad duhasa. Yarka'u kang ruku sopo ahad. Ahad aja ya. Kalau wong kita fa'ilnya buat sendiri. Kalau ahad masuk. Yarka'u kang ruku sopo ahad rumah yang karuni rak'atani minad duhasa nggih duha. Kalau sampean bersedekah dengan materi, dadak ketoknya duit 360, paham gitu? Kalau kita gantinya dengan cara baca tasbih, berarti dadak moco tasbih ping piro? 360. Mungkin bagi kita yang agak kesusuan kelamaan, maka bagaimana caranya? Baleslah pagi hari dengan melaksanakan cukup 2 rakaat salat duha, maka kamu sudah dianggap mensyukuri nikmat sehatnya sendi-sendi sebanyak 360 sendi. Koyo ngono kuwi ganjaran salat duha. Kalau capek-capek cukup 2 rakaat. Lah kalau sampai 8 rakaat susu. 4 rakaat susu kena gane nutupi dan nyukuri nikmat-nikmat yang lain. Makanya kita itu kalau sholat duha, habis sholat duha istiqomah nggak suki-suki, nggak lancar-lancar segini, nggak mungkin itu nggak lancar. Tapi ondai kata nggak suki, ojo ngersulo. 2 rakaatmu itu gaya nyukuri nikmatnya baru cukup kan begitu. 2 rakaat sholat duhamu itu loh. Nyukuri nikmat sing ono nek awakmu iku ora cukup. Ngono lho. Ora cukup kok njaluk bonus sugih barang. Tapi insyaallah istiqomah sholat duha rezekinya lancar. Ngoten. Walau lam yarid mungko lamun ora tumeka fi fadliha li sholati ing dalem keutamaan ikilah salat illa hadzal hadits kujaba ikilah hadis as-sahihu kang sahih la kafa mungko yaktine cukup apa hadzal hadits sahih. Andai kata hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan salat duha enggak ada lagi kecuali hadis 1 ini, yaitu 2 rakaat salat duha bisa dianggap mensyukuri 360 sendi tadi, itu sudah cukup, nggak perlu fadilah lain, sudah sebagai pendorong dan motivasi bagi kita untuk semangat melaksanakan sholat duha. Cukup hadis ini sebagai motivasi sudah, nggak perlu hadis yang lain. Tapi dilalah masih seambrek hadis yang menjelaskan keutamaan sholat duha, luar biasa. Maka apalagi alasan kita untuk tidak melaksanakan sholat duha. Min dzalika iku setengah saking nafil as-salatu utawi salat bainal maghribi kang tetep ing dalem antarané maghrib wal isya ila isya. Di antara salat sunnah adalah salat yang waktunya di antara maghrib dan isya. Wa aktsaruha utawi luweh akeh-akeh as-salat bainal maghrib wal isya isruna iku 20 rakaatan apane rakaate. Wa ausatuha utawi tengah-tengahe salat situ rakaatin iku 6 pira-pira rakaat. Paling sedikit berapa? 2 rakaat. Di salat di antara maghrib dan isya itu sunnah maksimal dilaksanakan 20 rakaat. Yang sedang pertengahan itu 6 rakaat. Itu sholat sunnah setelah maghrib yang dilakukan antara waktu maghrib dan isya. Selain ba'diyatal maghrib ya, selain ba'diyatal maghrib. Jadi sampean mari sholat maghrib, sholat ba'diyah, mari sholat ba'diyah, sholat lagi 20 rakaat. Kalau kebanyakan cukup 6 rakaat. Wakat warat adalah teman-teman tumeka. Qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing dawu man utawi sapane wonge. Salat iku salat sapa man bainal isya'ini ing dalem antarane isya loro, yaitu maghrib dan isya.
Istilah hadisnya maghrib isya itu ketika disatukan menjadi isya'ain, maknanya maghrib dan isya. Bainal isya'ain yang dalam antara isya turu maksudnya maghrib lan isya. Ikman shalla rak'ataini ing rong rakaat. Bana mongko bangun Allahu sunten Allah lahu kadue man baitan ing swarga ing omah fil jannati ing dalem swarga. Barang siapa yang melaksanakan sholat, waktunya kapan? Antara sholat maghrib dan sholat isya. Sebelum azan isya, sesudah sholat maghrib. 2 rakaat saja, maka dikasih rumah di dalam surga. Artinya dengan melaksanakan 2 rakaat antara maghrib dan isya, kita sudah ngapling swarga. Punya kaplingan sudah di swarga. Ini kan cetho, ini kan ganjarannya cetho rakaat kayak rumah surga. Dan ini bukan sebuah tahayul. Kenapa kita itu nggak tertarik gitu loh? Sopo sing setor imriti 50 bait maka dapat tanah 100 meter. Kira-kira sing setor kira. Jangan cuma 50 bait. Sak imriti niku tak entekno. Nek ana imriti malih tak apalno. Berhubung mek siji ya siji, paham ora? Paham? Gitu loh. Ini Rasulullah ini kita tidak akan enggak, ini sudah suatu yang pasti dan konkret gitu loh. 2 rakaat setelah maghrib sampai sudah dapat 1 rumah di surga. Nah, tambah 2 rakaat lagi berarti piro? 2. Paham? Kalau enggak misalnya malas lah kalau 2 tambah 2 rakaat aja. Enggak apa-apa, tiap hari sampai melakukannya selama 30 hari berarti sudah dapat berapa kamar? Betul loh. Berapa rumah? 30 rumah di dalam surga. Sudah barang jelas. Si males mana yang bo gitu loh. Si males mana ngelakoni 2 rakaat di antara maghrib dan isya, embo dijanjani omah iki lho. Berarti kalau sampean sudah ada punya kaplingan di sana, mosok sampean ndak mlebu. Kan PHP berarti Allah Taala. Paham gitu ya? Kan sudah ditakdirkan sama Allah sholat sunnah 2 rakaat sebelum antara maghrib dan isya. Dijadikan orang yang istiqomah melakukan itu. Berarti sampean kan sudah dapat kaplingan rumah yang banyak di dalam surga. Mari ngono ya Allah Taala ditakdirkan mlebu neraka. Elak PHP berarti pangeran. Saya yakin Allah Taala enggak bakal PHP. Kenapa? Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak bakal ngingkari janji. Yo, pengen mlebu surga 2 rakaat antara maghrib dan isya. Wa qala landau alaihi salatu wassalam man utawi sabane wonge shalla iku salat sapa man ba'dal maghribi ing dalem sause maghrib 6 rakaatin ing 6 pira-pira rakaat. Orang salat setelah maghrib 6 rakaat la yatakallamu kang ora guneman sapa man bainahunna ing dalem antara setiap rakaat. Setiap 6 rakaat itu di setiap rakaat dari 6 rakaat dia enggak bicara, nyambung terus. Salam langsung bangun lagi. Enggak diselai-selai dengan pembicaraan. Pembicaraannya bagaimana? Bisuin kelawan Allah. Pembicaraan yang jelek. Adapun pembicaraan yang bagus seperti zikir, habis salam untuk 2 rakaat salam, kemudian zikir, ditambah zikir zikir atau ditambahin ngajar sih. Atau jadi selesai baca Ratibul Haddad sih. Terus tambah lagi sampai 6 rakaat. Itu enggak apa-apa. Maksudnya jadi selesai dengan pembicaraan yang tidak baik, baik itu yang urusan yang jorok ataupun yang duniawi. Ya. Maka adalah mongko ini jawabannya man adalah mongko sebanding opposite rakaat atau bandingi opposite rakaat lahu kadwe man ibadat ibna asyarata ing ibadah rolas
sanatan tahun. Maka 6 rakaat tadi pahalanya sebanding dengan ibadah 12 tahun. Masya Allah. 6 rakaat yang dilakukan setelah salat maghrib, ya, itu sebanding dengan 12 ibadah 12 tahun. Secara kuantitas 6 itu banyak apa sedikit sih? Sedikit kan secara kuantitas. Tetapi Rasulullah untuk umatnya, Allah Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad itu nggak ngasih kuantitas, coba. Yang dituntut bukan kuantitas tapi kualitas. Kapan sampai mau semangat? Kapan mau melaksanakan ini? Yo mulai sekarang dideleh di atine, di paling ngisor, ku paling dhuwur, apa njaba, apa paling jero, insyaallah raketang sepisan dalam hidupku, aku akan melaksanakan 6 rakaat setelah sholat maghrib. Bayangkan 12 tahun kalah hanya dengan 6. Masalah iku sholat ba'diyah maghrib. Piye pahala sholat maghrib? Kaya nopo pahala sholat maghrib? Ba'diyah maghrib. Dan sunnah yang dilakukan setelah maghrib aja kayak gitu nopo besar pahalanya. Bagaimana dengan sholat maghribnya? Wa minas sunnati lan iku setengah saking sunnah, termasuk di antara kesunnahan ihya utawi murid-murid waktu bainal isya'i kang tetep ing dalem antarane maghrib lan isya. Termasuk kesunnahan bukan hanya sholat, tetapi menghidupkan waktu antara maghrib dan isya itu termasuk sunnah. Jadi habis maghrib dengan setelah sholat sunnah, kemudian hidupkan dengan cara-cara yang lain, dengan misalnya baca Al-Quran, dengan misalnya baca kitab, baca apa melakukan kebaikan di situ dengan tujuan menghidupkan waktu bainal isya'i, maka itu juga pahalanya besar. Murid-murid. Makanya waktu antara maghrib dan isya jangan dibuat keluyuran. Kalau mau keluar rumah, maka keluarlah setelah sholat isya. Antara maghrib dan isya jangan. Ada teman saya itu ketika bonceng ibunya, padahal ibunya ini orang biasa, nggak pernah mondok, nggak pernah sekolah madrasah, nggak lulus apa-apa, ya, cuman dia muslimat biasa. Kehidupan sehari-hari di rumah saya lihat biasa, bukan orang yang masya Allah Pak. Tapi ketika dia jalan-jalan sama anaknya, kok azan maghrib, maka dia akan tepuk punggung anaknya, turun azan maghrib, dan dia tidak boleh habis sholat maghrib melanjutkan perjalanan, nggak boleh, nunggu sholat isya. Ini sholat maghrib ojo melaku oleh maghrib. Mau bayangkan, bukan santri, ya, nggak punya titel apa-apa, nggak lulus apa-apa, orang biasa, bukan orang kaya, tapi seperti itu di dalam menghargai nilainya waktu maghrib dan waktu ba'da maghrib. Orang ngerti hadis niki, yakin kok, boten nanti ngerti hadis ini. Ada dia. Maka kalau dia anaknya ndablek yang satunya itu minta doanya ke siapa? Itu saya kok. Padahal saya gak lebih baik daripada dia. Kita amalan ini, dia anaknya pengen aku. Saya ingat itu orang. Masih ada. Suaminya masih turunan keraton. Masih turunan keraton Jogja suaminya. Jadi aslinya suaminya orang sini, cuman mbahnya dulu itu hijrah ke mana? Ke Jawa Timur di masa penjajahan Jepang.
Pabrik Jepang, Pabrik Belanda, Allah alam. Tapi yang pasti orang sini. Waqad warada lan teman-teman tumeka fi fadlihi ing dalem kautamaane ma bainal isya'ain akhbarun apa pira-pira hadis wa atharun lan pira-pira athar. Wa hasbuka iku kecukupan sira min dzalika saking mengkono-mengkono fadl anna Ahmada utawi sak temene Imam Ahmad min Ahmad bin Abil Hawari ya syawara iku musyawarah sapa Ahmad bin Abil Hawari musyawarah karo sapa syaikhahu ing gurune Ahmad Aba Sulaiman nyatane Abu Sulaiman rahimahumullah taala bi ayyasuma ing dalem yen to poso sapa Ahmad bin Abil Hawari an-nahara ing dalem waktu siang wa au yuhyi utawa murid-murid sapa Ahmad bin Abil Hawari ma ing waktu bainal isya'ini kang tetep ing dalem antarane isya loro yaitu maghrib lan isya. Faqala mongko dawuh sinten Aba Sulaiman sapa Abu Sulaiman ijma' bainahu ing dawuh ijma' bainahu ijma' ngumpulana sapa sira Ahmad ngumpulakino tapi ya cara Jawa ngumpulake nono sapa sira Ahmad bainahuma ing dalem antarane salat poso siang karo ihya ma bainal isya'in bainahuma ing dalem antarane saumun nahar lan ihya ma bainal isya'in. Faqala muqaddaw sunten Ahmad la astati'u orang kuasa sapa ingsun li'anni krono sak temene ingsun mata sumtu ing dalem kapan poso sapa ingsun istagaltu mongko katungkul sapa ingsun bil iftari kelawan buka fi hadzal waqti ing dalem ikilah waktu. Faqala mongko dawuh sinten Abu Sulaiman lahu maring Ahmad Ahmad idza lam tastati ing dalem nalikane ora kuwasa sapa sira an tajma'a ing yen to ngumpulake sapa sira huma ing karune saumun nahar lan ihya ma bainal isya'in fada' mongko ninggalo sapa sira siyaman nahari ing poso serino wa ahilan murid-muridono sapa sira ma ing waktu bainal isya'aini kang tetep ing dalem antaraning maghrib lan isya. Ahmad ibn Abil Hawari bermusyawarah dengan gurunya tanglet teng gurune yaitu Abu Sulaiman. Guru pripun guru sing sae niku poso siang poso ketika siang hari ya pastilah masuk malam hari puasa di siang hari apa menghidupkan waktu antara isya dan maghrib dan isya. Maka kata beliau ya dilakukan kedua-duanya aja, jangan dipilih tapi dilakukan. Kamu siang puasa, ketika malam antara maghrib dan isya hidupkan dengan salat, hidupkan dengan baca Al-Quran atau dengan aktivitas lain yang baik-baik. Maka kata Imam Ahmad, wahai guru, gak bisa guru, ya gak bisa kalau kedua-duanya harus saya lakukan. Sebab apa? Kalau saya siang hari puasa, saya itu otomatis waktu antara isya dan maghrib saya sibuk melakukan buka puasa. Makan ini, ya kan? Makan ini, tambah minum kopi, tambah rokokan telung ler misalnya. Sibuk, betul sakit kalau nek murid-murid waktu antara isya dan antara maghrib dan isya, sedangkan saya siangnya harus puasa karena saya buka biasanya.
Apa kata Abu Sulaiman? Kalau begitu gak usah puasa kamu siang. Yang penting waktu antara isya kamu hidup, kamu ramaikan dengan ibadah. Kita tahu bahwa fadilah sholat puasa, fadilah puasa itu nggak ada yang tahu pahalanya seberapa. Dalam hadis disebutkan bahwa puasa itu yang balas langsung Allah Ta'ala. Rahasia Allah pahala puasa itu saking gedene pahala poso, baik poso wajib maupun poso sunnah. Bahkan dikatakan tidak ada riya di dalam puasa itu. Orang puasa itu mesti tulus karena Allah. Paham ya? Orang puasa mesti tulus karena Allah. Nah itu. Oleh karena itu, kok bisa ini kata Abu Sulaiman? Tidak usah puasa sudah. Sing penting kamu bisa menggunakan waktu antara maghrib dan isya dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan bahwa manfaatnya luar biasa waktu itu. Nilainya sungguh luar biasa, gak terhingga. Karena itu ba'da maghrib budi mulya tidak sedikit pun yang disiapkan. Bis sholat, wiritan biasa, habis itu zikir jama'i, habis itu apa? Ratibul haddad, habis ratibul haddad biasanya ngaji nasaihul ibad. Oh, mari adzan isya entek waktu salat waktu bainal isya'ain berlalu dengan baik. Wah. Lek gak mlebu surga berarti Allah Ta'ala PHP. Paham ya? Makanya kamu jangan merasa rugi sambat wae tembus rek maghrib tembus isya. Aduh mendiro ini guys. Muarin dicikun sholat sekolah dini. Untuk opo aku gini terus. Kamu itu sudah nabung banyak di surga. Akeh tabunganmu. Tidak diketokno lah kau mikir kejutan. Barang itu nek kejutan, itu mesti gak diketokno. Lek bener-bener mengagetkan itu mboten diketokno. Semakin besar hadiahnya, niku semakin gak diketokno. Paham nggih? Semakin gak diketokno. Ben opo wae. Mben sampean mati jantungan sampean delok ganjarane segede. Paham ya? Jadi jantungan wae sausé mati. Bukan jantungan dhisik baru merokok. Orang itu nanti sampean pengen ero. Pahalanya sampean nanti menghidupkan antara maghrib dan isya. Ben sebelumnya mati sampean orang bakal menghembuskan nafas terakhir sebelum sampean melihat tempat sampean di surga. Amin Allahumma amin. Itulah usul pati. Meskipun sampean itu usah, bisa jadi nggak kesakitan ketika apa dicabut nyawa. Barokain apa? Ngentekno waktu antara maghrib dan isya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ngoten. Wa qala lan sinten Aisyah sinten Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha indahu ma dakhala orang mlebu Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ing omahku ba'dal isya ing dalam sausnya isya al-akhirati kang terakhir illa shalla kecukup salat sinten Rasul arba'an ing papat au sitan utawa 6 kata Aisyah tidaklah Rasulullah masuk ke rumahku setelah isya akhir. Setelah isya akhir berarti ini apa? Setelah isya akhir itu bukan berarti ba'da isya akhir. Ya berarti ba'da isya kecuali Rasulullah melaksanakan salat 4 rakaat atau 6 rakaat. Setelah isya akhir
berarti isya yang kedua. Kalau bainal isya'ain berarti isya pertama maghrib, isya terakhir apa? Ya isya itu. Tidaklah Rasulullah masuk ke dalam rumahku setelah isya akhir kecuali beliau melaksanakan salat 4 atau sampai 6 rakaat. Wa qala Daus alaihi salam arba'un utawi papat tira. Orang dulu Kanjeng Nabi nglakoni salat di jero masjid, kadang di dalam Sayyidah Aisyah. Ya walaupun di situ pinggire dalam ini pun apa Mas? Tapi tidak melulu Rasulullah di dalam masjid. Artinya sampean kalau memang malas melaksanakan di tempat ini, silakan sampean pergi ke kamarnya salat di sana. Tapi saya yakin nggak bakal. Banyak setannya di sana. Syayatinal insi. Setan-setan yang terdiri dari jin. Setan itu bukan cuma jin. Syayatinal insi wal jinni, kata Al-Qur'an, setan-setan jin dan setan-setan manusia. Di kamar jenengan itu terlalu banyak syayatinal ins. Hanya lebih baik di sini aja. Engkau sampai sholat sampai di urep kupingnya. Mau akbar kemarin deh urep kupingnya. Oh di lumpuhi di ngarep merah iso sujud sampai. Itu saya tidak insin namanya. Nah di sini aja. Wa qala dan Daud alaihi salam arba'un utawi papat kamithlihinna iku koyok sebadane arba' min lailatul qadri saking malam lailatul qadar. 4 rakaat yang dilakukan setelah isya akhir itu seperti 4 rakaat yang dilakukan pada malam lailatul qadar. Berarti apa? Khairun min alfi syahrin, lebih utama dibandingkan 1000 tahun. Berarti lebih utama dibandingkan ibadah 83 tahun. Andai kata pahalanya kelihatan, kita akan mati mendadak kaget. Yo, saya promosikan dengan niatan mengajak-ajak kebaikan. Ayo galakkan sholat sunnah, cicil tidak apa-apa. Wa alaika lan takono sira bi salatil laili kelawan salat bengi. Faqad qala muqaddam dawuh alaihi salatu wassalam afdhalus salati utawilu abi salat ba'dal maktubati ing dalem sausé salat fardhu salatul laili iku salat bengi. Kata Nabi, salat yang paling utama setelah salat wajib yaitu adalah salat malam. Wa qala salat malam ya banyak. Pokoknya salat malam yang dilaksanakan setelah tidur. Wa qala landahu alaihi salatu wassalam fadlu salatil laili utawi keutamaan salat bengi ala salatin nahari ngungguli ing atase salat rino. Kafadli shadaqatis sirri iku koyok keutamaane sedekah sirri, sedekah rahasia. Alal alaniyati ngungguli ing atase sedekah terang-terangan. Keutamaan salat malam dibandingkan salat siang seperti keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi yang melebihi pahalanya sedekah secara terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyi sedekah itu tidak ada unsur riya sama sekali. Tapi kalau terang-terangan seikhlas-ikhlasnya itu masih rentan riya. Meskipun kadang kita udah pokok saya ikhlas karena Allah, tapi kadang dilihat oleh mata orang itu kadang agak sedikit tergerak hati kita untuk mencari perhatian. Waqad waradalah teman-teman tumuqa wa anna sadaqata sirri wa sa'atun sadaqah sirri tudha'ifu iku ngungguli apa sadaqatus sirri ala sadaqatil alaniyati ngatasi sedekah terang-terangan bisa berina kelawan 70 dhifan kali lipat. Dhifan apane? Tikelane. Ya, dua iku tikel tinikel. Oh. Nih,
Du'aifu iku tikel apa sedekatus sirri ala sedekatil aliyati mungguli ngatasi sedekah terang-terangan bisa bina kelawan 70 dikpan apane tikelan 70 kali tikelan 70 kali lipat lebih utama sedekah sembunyi-sembunyi dibandingkan sedekah terang-terangan. Berarti salat malam itu lebih unggul 70 kali lipat dibandingkan salat siang. Nah, wa qala lan dawsatan alaihi salatu wassalam alaikum bi qiyamil lail alaikum natapono sapa sira kabeh bi qiyamil lail kelawan jumeneng wengi kelawan murid-murid waktu malam. Qiyamul lail itu bangun malam dengan melaksanakan ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lain. Fa innahu muqasa temene qiyamul lail da'bus salihin iku tradisine wong kang saleh-saleh qablakum ing dalem sadurunge sira kabeh wa muqarribatun lan marekake lakum maring sira kabeh rabbikum maring pangerane sira kabeh wa mukaffiratun lan ngelebur lisayyiati maring biro-biro kejelekan biro-biro keelean wa manhatun lan nyegah anil itsmi saking wa manhatun lan nyegah anil itsmi saking dosa wa matradatun lan ngilangake liddai maring penyakit ala jasadi saking awak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu itu harus melaksanakan salat malam sebelum sahur atau habis sahur kalau sampean kebetulan ini bulan Ramadan. Kenapa? Karena salat malam itu adalah tradisi orang saleh. Siapa saja yang punya keistiqomahan salat malam berarti dia minas sholihin, termasuk orang yang saleh. Sebab yang bisa melaksanakan salat malam secara istiqomah hanya orang-orang yang saleh. Kamu istiqomah berarti kamu minas sholihin. Paham ya? Soleh punya titel sholihin. Nggak perlu dinilai soleh sama orang. Lagi-lagi orang. Kamu tetap diarani dablek sama temenmu nggak apa-apa. Yang penting kamu dianggap soleh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau minta minta biji berapa dari sholatmu itu kamu? Apa cukup biji 100? 100 untuk sholat 2 rakaat malam. Mau sampean begitu kan? Apa minta nilai 1000? Mau sampean kalau 1000? Ada nilai 1000. Paham? Oleh karena itu nilai manusia itu nggak sebanding dengan, nggak bisa dibuat nilai api kita itu, buat nilai amal baik kita. Biar Allah saja yang bernilai. Oleh karena itu laksanakan sholat malam maka kamu termasuk orang-orang yang soleh. Wa muqarribatun lakum ila rabbikum, mendekatkan dirimu terhadap Tuhanmu dan menghapus dosa-dosamu. Wa munhatun al-ithmi, akan menjadi filter dari perbuatan dosa. Jadi filternya perbuatan dosa. Artinya orang yang istiqamah melakukan qiyamul lail maka dia sedikit kemungkinan untuk melakukan dosa. Wa matradatun liddai 'anil jasad, dan akan membuang segala penyakit, mengusir, menjadi antivirus, mengusir penyakit dari tubuh. Jadi antivirus, antibiotik apa ya kalau sampean takut corona, sholat malam, paham ya? Sholat malam itu insya Allah bablas corona hilang. Stroke sholat malam sembuh. Rematik sholat malam sembuh. Apalagi sebelum sholat kamu mandi. Orang gila dulu, ya
pengobatan orang gila itu kalau zaman dulu itu bangun jam 2 malam terus digerojok sirai dengan banyu. Jadi kok biar ake kali pancuran itu, pancuran kali langsung kon lumbung di kono dipaksa. Jadi nopo pancurane dipasno tengah-tengah ndase di ubun-ubunnya itu digerojok. Itu namanya terapi dengan air. Banyak orang gila sembuh barokahnya mandi tengah malam itu jam 2. Jadi bagi kalian yang stres ini stres sampean ini wajah stres. Apa liburan ini enggak libur stres sampean ini wajah. Auranya tidak ada aura ceria sama sekali. Bangun malam mandi, habis mandi salat malam. Masya Allah. Ganteng sampean. Yakin ganteng. Mandi jam 3 malam atau jam 2 malam sampean. Pagi itu sampean kelihatan masuk fresh. Ganteng. Enggak usah baca doa-doa mahabbah gitu ganteng. Salat malam. Enggak usah kemudian ngentekno sinjui syarat adus. Ngentekno sinjui akhirnya sing putih wajah tok. Tangannya pancet ireng. Apa? Pengen fresh, meskipun hitam kamu kelihatan masya Allah ceria apa? Apa cuma masih raihku saiki? Kondak ceria ya berarti rata salat malam. Waqala, ini mau. Wa'alam lan rusuh sirah man shalla ing sak temene wong shalla kang salat sapa man ba'dal isya ing dalam sausé salat isya. Keutamaan salat sunnah setelah isya. Faqad qama mongko teman-teman wis jumenengake sapa man jumeneng sapa man minal laili saking wengi. Orang yang habis salat isya, salat sunnah ya, habis salat isya salat sunnah berarti dia sudah dapat bagian menghidup atau bangun qiyamul lail. Ibadah malam. Jadi salat sunnah isya itu sampean sudah terhitung orang melaksanakan. Nah, makanya walaupun saya kemarin itu sakit kayak COVID, sekarang sembuh. Barokahnya sholat sunnah diatan. Kemarin itu sakit, saya tidak tahu kalau saya sakit. Berapa? Ini sudah terhitung 14 hari sampai sekarang. Ini di hidung saya ini bukan mampet, hilang semuanya, baunya hilang. Rasanya pahit kabeh. Jenenge sendi-sendi luwara. Lu tukang pijet, tas mari dipijet aku nyeluk Arwan. Tas mari dipijet Arwan, aku nyeluk Aan. Gak kuat loro. Gak tahu tuh sampai? Gak tahu. Tapi muro-muro tahunya sekarang sudah sehat. Barokah sholat. Masya Allah. Percaya sampai? Kudu percaya. Aku sih ngomong. Qad kana jaganya ulama salaf yusalli salat sapa ba'du salaf wirdahu salat wirite. Salat wirid ya, wirdahu wiritane ba'du salaf. Jadi termasuk wiritan itu kan salat. Ya, salat yang biasa dijadikan wiritan sama dia. Min awwalil lail saking kawitane wengi. Sebagian ulama salaf ada yang enggak bangun malam enggak, tapi justru memilih sholat sunnah itu dilaksanakan di awal malam. Jadi istiqomah melaksanakan di awal malam. Pokoknya isya, sholat witir dilaksanakan pada isya. Wirid itu dilakukan pada isya sebelum tidur. Tidak semuanya kemudian bangun malam kemudian melaksanakan sholat malam, enggak. Jadi bagi kita yang mungkin kurang begitu bisa untuk bangun malam, ya sebelum tidur itu sudah rampung sholatnya semua. Keistiqomahan sholatnya, wiritan yang lupa sholatnya dirampungin. Walakin fil qiyam tetap ini ikut tetap ing dalam jumeneng. Ba'da naumi ing dalam sause turu irghamun utawi musir. Irghamun utawi musir li syaitan mari syaitan. Wa mujahadatun lan mujahadah merangi
nafsi maring hawa nafsu, wa sirrun lan rahasia ajibun kang ajaib, wa huwa utawi qiyamul lail at-tahajjud iku salat tahajud, alladzi ya tahajud amara kang perintah sinten Allah bihi kelawan alladzi tahajud rasulahu ing pangerane Allah, bi qaulihi ing dalem dawu rasulahu ing utusane Allah pangerane Allah, bi qaulihi ing dalem dawune Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, wa minal laili lan saking wengi fatahajjat mongko tahajjuda sapa sira bihi ing dalem lail nafilatan ing salat sunnah laka kaduwe sira. Ya. Adapun kemudian meskipun ada sebagian ulama salaf yang melakukan qiyamul lail itu di awal malam, yaitu setelah sholat isya sebelum tidur, namun jika qiyamul lailnya itu dilaksanakan setelah isya, itu tentu ada nilai plusnya. Selain pahalanya besar, juga mampu untuk mengusir setan, mampu memerangi hawa nafsu, dan ada rahasia-rahasia yang tersembunyi yang sangat luar biasa yang tidak kita ketahui. Ada sir tersendiri sholat atau ibadah setelah bangun tidur. Apa ibadah setelah bangun tidur itu? Itu adalah sholat tahajud yang telah Allah perintahkan kepada Rasulnya melalui firman-Nya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di waktu malam laksanakanlah salat sunnah. Paham ya? Gede ganjarane. Iki wis gedhe terus ket mau iki ya. Kok sih enggak semangat kita ini ya wallahu a'lam. Berarti hidayah memang dari Gusti Allah. Masya Allah, surga kok ya cek murah ya. Murah gampang, tenan. Mang ini nanti tak kira weden sampean mati dari iki dilakoni kabeh. Dan kira keweden mati bono sing tahlilan ora babak. Salat sing nyolati akeh ora wis babak, sing kene Fatihah ora ono kuwi babak. Mau sing ziarah ora ono sing ziarah ya babak. Amale akeh. Masya Allah. Dong ya. Mau sampai mati jadi. Nah, iki sing nyolati aku wong pira? Posisi tahlilan sapa? Anak-anakku sudah seperti ora yo. Kalau sing aku ora ya kok itu berarti aku pancen gak pede dengan diri sendiri. Ora pede, tidak percaya diri. Berarti dirinya itu nggak bisa diandalkan. Lah kalau dirinya nggak bisa mengandalkan dirinya, bagaimana orang lain mau mengandalkan dirinya? Abraham. Yang begitu. Sholat sunnah sing apik, buku kula termasuk wong sing paten nglakoni sholat sunnah orang iku ngajar tok. Wa fil ma'thuri lan iku tetep ing dalem perkara kang den maksur, termasuk yang maksur artinya itu diajarkan atau diterangkan di dalam hadis ya, maksur. Innallaha utawi satemene Allah utawi dawuh innallaha satemene Allah yu'jibuhu yu'jibuhu minal 'abdi idza qama 'an firashihi wa baina ahlihi ila salatihi. Innallaha satamene Allah yu'jibu iku gagok ajaba ya'jabu iya kan yu'jibu iku gagok sinten Allah
Minal abdi saking kawula insyaallah ya masa temene Allah yu'ibu iku gawa sinten Allah minal abdi saking kawula idza qama ing dalem nalikane jumeneng sapa abd an firashihi saking lemeke abd tempat tidur wa baina ahlihi lan ing dalem antarane keluargane abd ila salatihi maring salate abd wa yubahi lan berbangga sinten Allah bihi kelawan abad malaikatuhu ing pira-pira malaikate Allah wa yaqbalu lan madhep sinten Allah alaihi ing atase abad biwajhihi kelawan zati Allah al-karim kan mulya. Sesungguhnya Allah Ta'ala heran terhadap seorang hamba. Yang diherankan oleh Allah dari seorang hamba, yang ditakjubi oleh Allah dari hambanya adalah ketika si hamba itu bangun dari tempat tidurnya ya dan menuju sholatnya. Bangun dari tempat tidurnya dan beranjak dari keluarganya wa baina ahlihi ila sholatihi menuju kepada sholatnya untuk melaksanakan sholat. Kemudian Allah Ta'ala akan membanggakan hamba itu di hadapan para malaikat. Malaikatnya delokan iki kawula. Iki lho delok malaikat manungsa sing jarene sampeyan biyen yufsidu fiha wa yasfikut dima sing jarene sampeyan hanya akan menumpahkan darah, akan terjadi peperangan kalau diciptakan di muka bumi. Delok dilala apa mereka yang tidak mereka lakukan. Bangun malam untuk menghadapku, bangun malam untuk menyembahku, bangun malam untuk ruku dan sujud kepadaku tidak sesuai dengan prediksi sampeyan. Itu maksudnya Allah Ta'ala yubahi bihi malaikatahu. Allah membanggakannya di hadapan para kamu itu kalau dibanggakan sama orang tuamu kira-kira bahagia nggak? Kalian punya saudara banyak. Orang tuamu kalau di hadapan saudaranya mu bilang, "Le adikmu sing siji iki pancen siji ndak padha ambek sampeyan ya. Ganteng dhewe, putih dhewe, pateng dhewe, pinter dhewe, ora tau nyusahno aku." Piye kira-kira? Perasaan sampean bagaimana kira-kira? Kupingnya gede. Apa? Dasi gede. Saiki yang membanggakanmu bukan orang tuamu, bukan gurumu, bukan siapamu, bukan manusia. Tetapi yang membanggakan dirimu adalah Allah penciptamu. Ya, kaya apa senenge? Caranya piye? Bangun malam laksanakan sholat tahajud. Masih alasan apa lagi? Nggak bangun saya kalau malam. Iya caranya. Saya ini kan sahur. Tak curungi sahur sampai sholat. Lek sama rene sahur aja apa ngantuk turu maneh. Itu bangun jangan langsung sahur. Wudu, sholat, ambil makanan sahur. Habis itu kan rojok ngantuk-ngantuk kira besira prapopo. Selain Allah Ta'ala membanggakan dirimu di hadapan para malaikat, Allah menghadapmu dengan zatnya. Artinya Allah serius lek deloki sampeyan iku. Seneng karo senyum-senyum. Kauloku, dimana yang lain tidur ini malah bangun menghadap diriku. Masya Allah. Wah seneng pangeran iku bangga. Mohon mungkin terjadi ilmu manfaat. Berdoa kepada Allah bahwa kasih kekuatan sama kita untuk melakukan ibadah-ibadah ini. Ya, kalau nggak protes aja sama Allah, ya Allah kapan kau gerakkan tubuh ini untuk melakukan sholat malam? Ya Allah kapan kau gerakkan hati ini sehingga punya keinginan yang kuat untuk melaksanakan sholat malam? Begitu. Tahu kamu sambat, ya Allah, setelah aku tahu betapa besar manfaat melaksanakan sholat qobliyah,
ba'diyah, sholat di antara maghrib dan isya, sholat setelah isya. Setelah aku tahu itu semua, kenapa sampai sekarang hatiku tidak tergerak untuk melaksanakannya? Katakan itu kepada Allah. Kalau perlu nangis kamu, kalau nggak bisa. Sebab yang bisa menggerakkan keinginan di dalam hatimu dan bisa memberikan kekuatan kepada tubuhmu sehingga tergerak untuk takbir melakukan sholat itu hanya Allah. Jangan kemudian kamu bahagia karena kemalasanmu. Aku malas ya. Jangan berkawan. Jangan kamu bahagia dan bangga karena kamu nggak sholat itu. Kamu ini umat Muhammad, kamu kasih difasilitasi sama Allah dengan sholat ini. Umat dahulu nggak ada fasilitas sholat ba'diyah qobliyah. Umat dahulu nggak ada fasilitas sholat duha. Umat dahulu nggak ada fasilitas ba'diyah isya. Nggak ada fasilitas ini, hanya untuk kita sebagai umat Muhammad. Kamu dikasih fasilitas yang luar biasa. Umurmu memang pendek, tapi kualitas ibadahmu itu luar biasa besarnya. Lah kok nggak dilakukan, ini bagaimana? Saya umpamakan ini sabun kamu, odolmu, ini nanti pakaianmu ya, peci, sarung, ini baju. Nanti kalau lapar nih makanan kamu, ada ikan, ada daging sapi, daging ayam, ada juga sambelnya beragam, ada sambel goreng, ada sambel mentah, ada sambal korek, kan begitu, ada sambal bawang. Itu saya sediakan semua. Tidak satu pun kamu cicipi, pakaiannya tidak satu pun kamu ambil, sabunnya tidak satu pun kamu pakai. Bagaimana sakit hati orang yang kasih fasilitas itu? Paham gak? Kamu sudah dikasih, dimanjakan sama Allah karena jadi umat Muhammad dengan kemanjaan pahala yang luar biasa. Cukup dengan rakaat dapat rumah di dalam surga. Cukup dengan 6 rakaat dicatat melaksanakan ibadah 12 tahun. Cukup 6 rakaat setelah isya, seperti 6 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Fasilitas luar biasa untuk kamu. Siapa kamu dikasih raine elek koyo ini, dikasih fasilitas yang api. Abra, fisiknya lemah kayak gini, ini dikasih fasilitas yang koyo ngono besarnya. Paham dah? Kalau bukan karena Muhammad kekasihnya, gak bakal dikasih. Yuk syukuro dari umat Nabi Muhammad, cari fasilitasnya ambil dong orang. Makanya makruh ya orang musafir, dikasih orang musafir di bulan puasa, dikasih rukhsah dia untuk tidak puasa kan. Maka lebih baik tidak puasa dia kalau perjalanannya sampai lebih dari 2 marhal. Lebih bagus tidak puasa. Sholatnya lebih bagus dikosor daripada genep. Lebih bagus dijamak daripada dipisah. Kenapa? Karena itu rukhsah, kemurahan dari Allah, fasilitas dari Allah. Sudah difasilitasi, ambil. Jangan kemudian mentang-mentang aku meskipun musafir tetap poso. Belum tentu posomu lebih apik ketimbang ra posomu. Aku masih musafir, setiap waktu saya laksanakan dengan genap sholatnya tepat waktu, tidak saya jamak, tidak saya kosor. Metuwek kon, tinggal si ganjaran ku pengenan. Nih fasilitasnya murah. Ojo malah kaki kamu dikasih diskon kok malah jalur sih. Ora diskon, mikir orang. Nih baju Rabbani nih. Ini baju Rabbani nak. Harganya biasanya normalnya 365.000. Tapi untuk mau lebaran ini karena ini bulan puasa, saya kasih dengan harga 150. Saya kan banyak duit. Enggak, meskipun ada diskon saya bayar 300 gendeng. Bin edan. Paham kan?
Dong. Amrah. Makanya itu hal-hal yang sepele kayak gini menurut kita itu jangan kemudian tidak kita kerjakan. Galakkan kapan kita mau berubah jadi lebih baik kalau udah dari sekarang. Mau nunggu jadi punya anak nggak bisa. Kalau sudah punya anak berubah itu sulit. Iya, kalau kita nggak diterpa dengan pekerjaan yang berat. Kalau bukan karena umat Muhammad, delok rai-rai kita yang jelek ini nggak bakal dikasih fasilitas koyo ini, Cak. Itu karena Muhammad, syukuri itu. Pengiran sampai pulang, tak banggakan dirimu dan belum belewengi. Sholat rakaat cukup lah, tak banggakan di hadapan sampai ngelukui pangeran lek ngejai sampai sholat malam itu macet orang dong bro. Hah? Hamra sampai ngelukui siapa kamu? Koyok-koyok pangeran butuh lek sampean. Hamra kok koyok-koyok pangeran butuh? Padahal jelas pangeran itu nggak butuh sama ibadah makhluknya. Tapi kenapa lek ngerayu makhluknya, terutama umat Muhammad ini sampai koyo ngono? Tak banggakan sampeyan di hadapan malaikatku. Aku madep, aku merhatiin temenan dek sampeyan waktu sholat rong rakaat iku. Merhatiin temenan aku. Enggak tak cuekin sampeyan. Saya merhatiin tenan dek sampai menunggu pangeran membujuk kita, tapi saja kita gak mau. Orang. Oh mungkin kalau hanya dibujuk-bujuk model kayak gitu sampean tidak terpengaruh. Wes ini wae. Dua rakaat yang kamu lakukan. Kapan ya? 2 rakaat yang kamu lakukan waktu malam, saya lipat gandakan 70 kali lipat dibandingkan sholat siang. 2 rakaat sholat siang. 2 rakaat yang kamu lakukan bainal maghrib dan isya, tak bangun do surga. Jarene sapa? Allah. Masih saja nggak mau. Mau apa kamu? Ya sudah lebu surga wae. Lebu surga. Mlebu neraka wae. Dadi ini ngono. Cara dibales ngene. Kowe enggak bangun malam hari tak cueki kowe. Kowe enggak salat rong rakaat ba'da maghrib, gak tak bangun no surga kowe. Empromah dek surga. Kira-kira nek cara kowe diwali mboten niku piye awak dhewe? Aja gara tidak sholat malam kemudian enggak dikorting semua tempat di surga, dikorting, dipangkas, diwali itu pangeran dia. Tapi pangeran enggak teko dek sampeyan tapi menunggu yo kok karena sampeyan umat Nabi Muhammad. Kok malah aku sing iki apa sing kepo. Wis bujare muga-muga awak dhewe kabeh ditakdirno wong sing semangat nglakoni fasilitas iki. Benar. Kalau bukan karena Allah enggak bisa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.